Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, beliau adalah putra kandung dari dai sejuta umat, yaitu siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Angkat tangan yang kangen dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Yang rindu dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Kangen semuanya? Rindu semuanya? Malam ini kami bawakan fotokopinya. Sebab apa? Sebab beliau Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ini dengan abah beliau, mukanya, wajahnya mirip, suaranya mirip, lucunya mirip. Yang biasanya kita lihat beliau ngisi acara di TV One, di iNews TV, di Metro TV, dan di TV-TV yang lain. Sekarang alhamdulillah kita bisa bertatap wajah langsung. Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini kayaknya udah nggak sabar semua nih ya, ingin dengarkan ceramah beliau ya. Sebelum beliau memberikan tausiahnya, ceramahnya, boleh ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa senyum dulu. Pak, yang di depan senyum Pak, Ibu. Yang di belakang Ibu senyum, Bu. Termasuk mungkin yang baru sakit gigi ya, boleh senyum ya. Sebab apa? Sebab orang yang bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum 10 kali sehari, insya Allah sehat, amin. Orang yang bisa senyum 100 kali sehari, insya Allah sehat banget. Seperti orang yang berolahraga mendayung 10 menit. Tetapi orang yang senyum-senyum 7.000 kali per hari, perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Baik, kalau sudah siap, yuk sekarang kita dengarkan tausiah dan nasihat dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Waktu dan tempat kami haturkan, ya tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Baitur Rahman, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Satu hari malaikat Jibril datang menemui baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, Muhammad, hari ini Allah sedang membakar neraka. Apinya menyala luar biasa. Panasnya dahsyat tiada terhingga. Menyebabkan seluruh malaikat khawatir dan takut. Malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi, hari itu neraka sedang dibakar oleh Allah, menyebabkan seluruh malaikat khawatir dan takut. Untung, kata malaikat Jibril, saya teringat kepada engkau Muhammad. Engkaulah sumber cinta Allah. Karena engkaulah seluruh alam semesta ini Allah ciptakan. Maka aku datang kepadamu mengharap cintanya Allah melalui wasilah kepada dirimu Muhammad. Nabi dikasih tahu neraka sedang dibakar, Nabi diam. Oi,
Oi. Enggak lama Nabi nanya, Jibril, terangkan kepada saya, ada berapa tingkatan di dalam neraka itu? Kata malaikat Jibril, Muhammad, neraka itu terdiri dari 7 tingkatan. Satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya menempuh perjalanan 70.000 tahun. Dari satu neraka ke neraka yang lain perjalanannya 70.000 tahun. Penghuni neraka pertama, kata malaikat Jibril, orang-orang munafik. Berikutnya orang-orang yang menyembah matahari. Berikutnya orang-orang yang menyembah bintang dan bulan. Berikutnya orang-orang yang menyembah patung, Yahudi dan Nasrani. Sampai tingkatan ketujuh malaikat Jibril diam. Nabi penasaran, Jibril, tingkatan ketujuh penghuninya siapa? Malaikat Jibril masih diam. Nabi terus mendesak, Jibril, kalau tadi tingkatan pertama sampai ke 6 telah kau jelaskan, siapa penghuni-penghuni neraka? Maka jelaskanlah penghuni neraka tingkat ketujuh. Kata malaikat Jibril, Muhammad, penghuni neraka tingkat ketujuh, mereka orang-orang yang mengerjakan dosa besar, belum bertobat kepada Allah, mereka lah jadi penghuni neraka ketujuh, dan mereka itu adalah umatmu. Mendengar perkataan malaikat Jibril, penghuni neraka ketujuh adalah umat kanjeng Nabi, Nabi pingsan, semaput. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Begitu sayang dan cintanya Nabi kepada kita, sehingga malaikat Jibril membawa informasi penghuni neraka ketujuh adalah golongan umatnya. Nabi nggak kuat menahan rasa pilu, beliau pingsan. Nggak berapa lama Nabi bangun. Setelah Nabi bangun, bercucuran air mata di pipi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis sejadi-jadinya mengingat perkataan malaikat Jibril, umatnya jadi penghuni neraka tingkat ketujuh. Sejak hari itu sampai 3 hari ke depan, Nabi menundukkan wajahnya ke bumi. Beliau enggak bangkit kecuali melaksanakan sholat berjamaah. Nunduk bersentuhan dahinya dengan bumi selama 3 hari 3 malam, enggak bangun kecuali melakukan ibadah sholat. Apa yang Nabi ucapkan ketika beliau bersujud? Ummati, ummati, ummati. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitulah baginda Nabi cintanya kepada kita umat. Begitulah baginda Nabi menginginkan semua umatnya terlepas dari siksa api neraka. Pantas kalau Nabi kita jadikan pemimpin. Kenapa? Cintanya kepada umat enggak alang kepalang, enggak tanggung-tanggung. Dari dunia Nabi cinta kepada kita, di akhirat Nabi bela kita. Bahkan dalam sebuah sejarah, sebuah riwayat diceritakan, nanti ketika umat Nabi Muhammad berjembat di atas sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nih baru pemimpin. Cintanya sama rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat, tulus, pamrih, bukan ada maunya.
Maaf, pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat ada maunya. Mau pilkada baru ngaku cinta sama rakyat, mau pemilu baru deket-deket rakyat. Udah terpilih lupa penderitaan rakyat. Hei. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berupaya menjemput magfirah Allah. Kita semua pasti berbuat salah dan dosa, betul apa tidak? Maka berusahalah sebelum ajal datang menjemput salah dan dosa kita lebur dengan apa? Menggapai magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Nabi itu umatnya diberikan kemudahan. 1 tahun sebelum umatnya wafat, kalau tobat maka tobatnya akan diterima oleh Allah. Nabi bilang lagi sama malaikat Jibril, coba tolong sampean menghadap Allah, minta keringanan. Jibril berkata lagi, Muhammad, Allah memberikan diskon. Diskon apa diskon itu? Hah? Keringanan. Allah memberikan keringanan. Kalau 1 tahun terlalu lama, 1 bulan sebelum umatmu meninggal dunia dia tobat, maka tobatnya pasti diterima oleh Allah. Apa kata Kanjeng Nabi? Kesuwean Jibril, masih kelamaan, tolong minta keringanan lagi oleh Allah. Muhammad, Allah memberikan keringanan 1 hari sebelum umatmu meninggal dunia. Kalau dia tobat kepada Allah, maka tobatnya pasti diterima. Jibril, masih kelamaan Jibril, cobalah minta keringanan lagi kepada Allah untuk umatku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kanjeng Nabi menginginkan kita mudah. Kanjeng Nabi menginginkan kita enggak susah. Beliau menginginkan kita senang, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Jibril, mintakan keringanan lagi kepada Allah. 1 hari masih kelamaan Jibril. Kata malaikat Jibril, ya wes Muhammad, Allah titip salam kepadamu. Sebelum ajal sampai di tenggorokan, maka ketika umatmu bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobatmu. Malam yughargir, sebelum ajal sampai di tenggorokan. Nah, saya katakan kita nih harus wajib bersyukur kepada Allah ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena kemuliaan Kanjeng Nabi di akhirat mendapat jaminan oleh Allah untuk masuk surga lebih dulu. Keluarganya Nabi Adam masuk surganya belakangan. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, mereka masuk surga belakangan. Tapi Allah janji karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya masuk surga lebih dulu. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga
pintunya haram dibukakan oleh Allah sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Malam ini jamaah Masjid Baitur Rahman nih yang hadir ada nggak 50 orang nih? Lebih 100 orang, lebih 1000 orang, campur yang goib di sawah-sawah itu. Ratusan orang yang malam ini hadir di masjid, yakinlah di akhirat nanti nih semua dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Bapak Ibu saudara-saudara, nah persoalannya kita semua pasti ngaku umat Nabi Muhammad, betul apa tidak? Persoalannya kita semua ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi realitanya, faktanya, maaf, nggak sedikit di antara kita umat Islam baru pinter ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Ustadz, kalau ngaku emangnya nggak boleh? Boleh, namanya ngaku mudah dan murah, nggak perlu biaya, betul apa tidak? Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang jadi masalah utamanya. Kalau hidup di Jember namanya ngaku boleh aja, bebas cong. Bu, saya tanya nih, ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lu. Apa bedanya nih kita baru pinter ngaku cinta sama Nabi, tapi di akhirat kita diaku apa enggak, itu jadi masalah utama. Ya, boleh jadi kita tiap tahun memperingati Maulid, tapi mulai malam ini dan seterusnya kita berusaha semaksimal mungkin, bukan cuma pintar mengaku sebagai umat baginda Nabi, tapi optimalkan ibadah kita, optimalkan kecintaan kita, supaya di akhirat nanti kita diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kalau kita pengen diaku sebagai umat kanjeng Nabi, dirikan sholat yang berkualitas. Saudara, apa sih sholat itu? Dan kenapa kita harus sholat sehari semalam 5 waktu? Pertama, sholat adalah ritual ibadah yang dimulai dengan niat, diikuti dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Isi kandungan ibadah sholat seluruhnya merupakan doa makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, kedudukannya paling tinggi, ilmunya paling alim, bahkan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah mencatat Nabi sholatnya malah makin luar biasa. Betul apa tidak? Sholat itu nggak ngelihat kedudukan, nggak ngelihat status sosial, nggak ngelihat kekayaan,
enggak lihat jabatan dan kekuasaan. Seluruh makhluk hidup diwajibkan untuk menyembah Allah melalui ibadah sholat. Saya katakan tadi, Nabi itu manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi enggak mentang-mentang lalu Nabi berhenti untuk mengerjakan sholat, enggak, tapi sholatnya malah makin luar biasa. Ini beda sama kita nih. Kalau ada orang cangkringan, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin itu orang mulai besok subuh berhenti sembahyang. Betul apa tidak? Nah, Nabi enggak, justru sholatnya makin luar biasa. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus sholat minimal sehari 5 waktu? Pertama, Bapak Ibu, Allah berikan kita sehari semalam ini waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita hitung-hitung saja. Sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Masjid Baitur Rahman, cakep betul tuh. 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Nabi ngajarin kita begini, jangan terlalu lama, jangan juga patas. Patas tuh apa patas tuh? Cepat. Jadi kata Nabi, enggak terlalu lama, enggak terlalu terburu-buru. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu melakukan sholat berjamaah, ringankan sholatmu. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Ambil yang tengah-tengah, 5 menit. Sekarang kita hitung. Bapak Ibu, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul apa tidak? Saya dikasih tahu tadi sama DKM, Ustadz, alhamdulillah, nih dusun apa kita nih? Dusun Darungan si Ustadz. Orang-orangnya sholat berjamaah rajin-rajin Ustadz. Apalagi orang Darungan kalau sholat subuh berjamaah, Masjid Baitur Rahman penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Pertama, artinya kita disuruh lapor cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisa waktu kita 23 jam 25 menit. Masih banyak. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini pun masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Yang kedua, kenapa kita sholat sehari semalam 5 waktu? Kok nggak bisa 1 minggu sekali aja Ustadz? Kayak tetangga sebelah. Yang kedua, saya mau jawab begini. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah berikan kita hati. Hati itu sifatnya bolak-balik. Makanya kita diajarkan doa oleh baginda Nabi. Ya muqallibal qulub,
Sabbitna ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hati saya atas dasar agama yang engkau ridhoi. Allah ciptakan kita nih, Allah berikan kita segumpal darah, hati. Hati itu sifatnya bolak-balik. Pagi kadang-kadang kita kepengen A, siang dikit berubah kepengen B. Betul apa tidak? Siangan lagi berubah jadi C. Begitulah terus hati kita berubah-ubah. Nah, dengan sholat sehari semalam 5 waktu, hati kita tentram. Kenapa? Diisi oleh berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hatinya selalu diisi dengan sholat, maka hatinya akan hidup. Kalau hatinya hidup, maka insya Allah dimanapun tempat dia bergaul dan bermasyarakat, dia nggak akan pernah terkena penyakit hati. Dia nggak akan gampang terbawa oleh arus. Kenapa? Hatinya selalu mengingat Allah melalui ibadah sholat. Nah, coba saja lihat malam ini yang sudah sholat isya, hatinya tenang luar biasa. Berbeda sama orang yang belum melaksanakan sholat isya. Betul apa tidak? Ketenangan hati. Orang yang sudah melakukan sholat zuhur, hatinya lebih tenang. Orang yang sudah melaksanakan sholat asar, hatinya akan selalu bertambah tenang. Kenapa? Ketenangan hati dia temukan melalui ibadah sholat. Artinya sandaran dia hanya kepada Allah Subhanahu. Saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Darungan, para pemuda Darungan, para pemuda ini yang hadir aki-aki semua apa ini? Adik-adik saya para pemuda, sesulit apapun hidup yang kalian hadapi, sebanyak apapun masalah yang kalian hadapi, ambillah air wudhu, hamparkan sejadah, mengaduklah engkau kepada Allah melalui ibadah sholat. Maaf, karena ngaduknya bukan dengan Allah, ngaduknya bukan dengan ibadah sholat. Anak-anak muda kita sekarang ini banyak yang nggak move on. Susah nyari lapangan pekerjaan, bukannya sholat diperkuat, ini malah larinya ke minuman keras dan narkoba. Putus sama pacar, larinya bukan ke ibadah sholat, mengadu kepada Allah, ini malah bikin jus baygon, modar. Banyak nggak yang kayak begitu? Banyak nggak yang kayak begitu? Seberapa banyak persoalan hidup yang kita hadapi, seberapa banyak masalah yang kita hadapi, jangan lupa hamparkan sejadah, ambil air wudhu, dirikan sholat kepada Allah. Ketika kita sholat kepada Allah, maka hati kita akan terisi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang terjadi, maka sandaran kita adalah sandaran Sang Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, satu, Dato', kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, tegakkan, kerjakan sholat yang berkualitas. Begini, gampangnya sholat yang berkualitas itu
Sholat kita saat ini harus lebih baik dari sholat kita yang kemarin. Saudara kemarin malam sholat isya kan? Yang sholat. Kalau saudara kemarin malam sholat isya, tadi saudara sholat isya, maka sholat yang berhasil adalah sholat yang hari ini dia kerjakan, lalu selesai melaksanakan ibadah, kebaikannya lebih banyak dari yang kemarin. Itu sholatnya berhasil. Kalau kemarin kita sholat isya, lalu sekarang kita sholat isya juga, tapi kebaikan kita nggak bertambah, itu sholat namanya cuma sekedar gugurin kewajiban. Nah, berapa banyak di antara kita yang kayak begini nih? Sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Tapi sejauh mana sholat membentuk kepribadian jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholat berjamaahnya getol, tapi di rumah seneng nyakitin hati tetangganya. Ada orang darungan kayak begitu, ada? Endi wonge? Enggak ada di darungan. Oh, di desa sebelah. Desa sebelah sholatnya rajin-rajin, tapi lisannya, mulutnya cocote. Cocot apa cocot? Sholatnya merajin, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, nyakitin hati tetangganya. Tuh di desa sebelah, desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Cangkringan katanya. Bodoh aing. Karena itu saya kembali, ayo mulai malam ini maksimalkan cinta kita kepada baginda Nabi supaya di akhirat kita diaku umat beliau. Dengan cara apa? Sholat yang berkualitas. Selesai sholat, kebaikan kita di tengah masyarakat makin terasa. Sedikit demi sedikit kita dibentuk oleh ibadah sholat. Semakin kita maksimalkan sholat, maka semakin kita semangat dalam melaksanakan amaliyah ibadah kebaikan. Ratusan orang malam ini hadir di Masjid Baitur Rahman. Saya yakin semuanya karena sholatnya semua berhasil. Amin. Kalau enggak berhasil sholatnya, saya yakin saudara akan malas hadir di pengajian malam ini. Betul apa tidak? Orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat menebarkan kebaikan. Hadir di pengajian, ini nilai kebaikannya luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda. Saudara bisa bayangkan hadir di pengajian, mendengarkan pembacaan Al-Quran. Betul? Mendengarkan itu bukan cuma satu ayat, bukan juga satu kalimat, tapi tiap huruf di dalamnya mengandung pahala di sisi Allah. Silaturahmi, datang ke sini bersalaman dengan keluarga muslim yang lainnya, itu nilainya ibadah. Nggak mungkin kalau sholatnya nggak berhasil. Ibu bapak semuanya malam ini hadir di tempat kebaikan semacam pengajian ini. Sebab apa? Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul bahwa perbuatan yang akan menemani dia masuk ke alam kubur, maka ia sekuat tenaga menginginkan perbuatan-perbuatan baik yang banyak ia lakukan di alam dunia untuk menemani masuk ke dalam kubur. Maaf, ini semua yang hadir nih calon-calon jenazah semua nih. Betul apa enggak? Loh,
Sehari semalam lewat komitmen sholat kita diingatkan, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Orang yang sholatnya berhasil, dia semangat menebarkan kebaikan. Kenapa? Karena ia ingin memperbanyak perbuatan baik yang menemani ia masuk ke dalam kubur. Nih semuanya nih calon-calon jenazah. Ada orang darungan yang hidup terus-terusan, ada. Semuanya pasti bakalan mati. Betul. Kata Nabi, nanti yang mengikuti kamu ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu nganterin kita ke kuburan. Orang yang sholatnya berhasil, dia ingin yang mengantar perbuatan baik lebih banyak, maka dia semangat mengerjakan kebaikan. Yang nganterin kita 3 kata Nabi, tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam, pagi sore, boleh jadi rumah megah, kendaraan mewah, hektaran sawah, uang berlimpah di bank maupun di rumah, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, semuanya nggak akan masuk nemenin kita di dalam kubur. Itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga hari itu nyata, nggak seorang pun mau nemeni kita masuk ke dalam kubur. Bagaimanapun sayangnya istri sama kita, Pak, waktu jasad kita diturunin orang ke dalam kubur, paling istri cuma berdiri di tepian liang lahat kita sambil berlinang air mata. Dia akan berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi mas." Betul apa tidak? Istri nggak bakalan mau nemani. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami bercucuran air mata kalau ditinggal mati istri. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah, yang menemani tidak lain adalah perbuatan. Orang yang sholatnya berhasil, dia semangat dalam memperbanyak amal kebaikan. Kenapa? Yang dia harapkan adalah bekal kebaikannya yang banyak mengikuti dia masuk ke alam kubur. Kan begitu tuh. Alam kubur cuma 2 pilihan, nikmat atau azab kubur. Betul apa tidak? Hadis yang masyhur, ketika 7 langkah pengantar paling belakang meninggalkan makam kita, kuburan kita, seketika itu datang 2 malaikat menanyakan tentang kita. Apa pertanyaan 2 malaikat? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka waman ikhwanuka. Kalau si mayit sholatnya berhasil, lalu kemudian mengerjakan berbagai macam semangat kebaikan, maka insya Allah si mayit itu akan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, Qur'anu imami, muslimina ikhwani, dan seterusnya. Tapi
Kalau si mayit senangnya di alam dunia melakukan perbuatan jahat, nggak pernah mendirikan sholat, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, sudah pasti dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mulailah sejak itu berlaku azab kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Ustadz, kalau gitu saya mau hafalin sajalah jawaban munkar dan nakir. Nggak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut kita dikunci, tangan kita dirantai, kaki kita yang jadi saksi. Yang bisa menjawab adalah amal kebaikan yang landasannya adalah sandaran kepada Allah melalui ibadah sholat. Nah, saya katakan sekali lagi, memperingati maulid jangan cuma sekedar mengaku cinta sama Nabi, tapi berusaha untuk maksimalkan sholat kita secara sempurna. Lalu selesai ibadah sholat, tebarkan kebaikan, semangat dalam berbuat baik, karena kebaikan itulah yang ingin kita perbanyak untuk manfaatnya menemani kita di dalam kubur. Saudara, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah hadir di pengajian kayak begini nih, ibadah zakat, kebaikan-kebaikan yang semua kita kerjakan, Allah enggak ngambil untung sedikit pun. Semua itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Allah enggak perlu disembah oleh makhluknya, Allah tetap Allah. Betul apa tidak? Enggak ada urusannya Allah dengan makhluk. Allah enggak ngambil keuntungan sedikit pun terhadap makhluknya. Justru rahmat dan kasih sayang Allah begitu besar kepada kita para makhluknya. Allah enggak perlu apa-apa dari kita. Sejember orang enggak ada yang sholat, Allah enggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak itu? Sejawa Timur orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Wong Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan semuanya akan kembali buat diri kita. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul akan hal itu, maka ia akan berusaha memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Manfaatnya akan kembali buat dirinya sendiri. Karena itu saya ingin mengajak malam ini jangan cuma sekedar ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah masjid, mau meningkatkan kualitas ibadah sholatnya? Yang jawab 50 orang. Masih kurang kompak. Bapak ibu saudara-saudara, mau mulai malam ini dan seterusnya meningkatkan ibadah sholat? Mau semangat dalam menebarkan kebaikan? Saya tes. Bapak ibu saudara-saudara, mau malam ini ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya itu. Tadi sudah saya katakan manfaatnya akan kembali buat diri kita, termasuk amalan sedekah, bukan untuk menyenangkan Allah. Nabi sudah memberikan kita informasi, terangi alam kubur kalian dengan apa ya Rasulullah? Sedekah yang waktu hidup di alam dunia kamu lakukan, itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kuburan kamu sendiri.
Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, sedekah yang kita lakukan untuk nguntungin Allah atau manfaatnya buat kita? Saya tanya sekali lagi, sedekah yang kita lakukan menguntungkan Allah atau jadi cahaya dalam kuburan kita? Ia akan jadi cahaya yang menerangi kuburan kita sendiri. Ustadz, kalau begitu saya mau ikut sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang. Lampu neon 1 juta. Ustadz, saya ikut sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz. Pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Ya, manfaat ini buat kita semua. Kita bikin cahaya lentera yang menerangi alam kubur kita dengan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti petugas akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Hadroh minta tolong dimainkan 1 salawat lagi. Dimulai dari saya dulu sini. إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفاكر إليك يا رب وأنت عني غني عاشق المصطفى بشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى أدراك كأس صفا 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 وطاب وابد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وابد الحنايا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا صفا وطاب وابد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وابد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا
وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا عمنا من فضله عمنا 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 وطاب وقت الهدى قد راق كاس الصفا وطاب وقت الهدى يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا صفا صفا وطاب وقت الهدى قد راق كاس الصفا وطاب وقت الهدى Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita membuat lentera, pelita dan cahaya dalam alam kubur kita melalui ibadah sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita, tanpa mengurangi cahaya kita. Pahala itu akan sampai apabila kita niatkan buat keluarga tercinta yang sudah meninggal. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya ibu dan bapak. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah dari yang kita lakukan di alam dunia. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Allah jadikan kubur keluarga kita raudhah min riyadil jannah. Nah, ini malam pertama saya di Jember. Insya Allah sampai Senin malam 4 hari saya di kota Jember, rangkaian safari dakwah. Saya terima kasih kepada panitia Tabligh Akbar DKM Masjid Baitur Rahman, tokoh masyarakat Darungan, serta teman-teman dari Darud Dakwah. Yayasan Darud Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami memang sedang mengusung sebuah program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama. Program ini dari umat untuk umat dan kembali kepada umat. 1 juta penghafal Al-Quran bukan program yang hayalan, tapi ini program kenyataan. Kita Indonesia populasinya 285 juta orang. Islam di Indonesia agama mayoritas, betul apa tidak? Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia ini itu 87%, kira-kira 225 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, termasuk Banyuwangi, 225 juta orang beragama Islam di Indonesia. Banyak apa tidak? Kita ini kalau mau
saling bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu. Rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama bisa segera terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Tapi rupanya masih jauh panggang dari api. Penghafal terbanyak Palestina, padahal Palestina populasi rakyatnya cuma puluhan juta saja. Tapi kita masih kalah. Kita yang ratusan juta masih kalah dengan yang puluhan juta. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini menstimulan, membawa semangat kepada masyarakat muslimin di Indonesia untuk bangkit sedikit demi sedikit, agar kita di Indonesia umat Islamnya jangan cuma sekedar mayoritas, jangan cuma sekedar kuantitas, tapi juga kita harus buktikan bahwa kita umat Islam di Indonesia adalah umat yang berkualitas. Nah, sekelumit nanti akan diceritakan program tersebut oleh Ustadz Hardi sambil mengajak kita jamaah Masjid Baitur Rahman untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama dalam donasi, infak dan sedekah. Saya garis bawahi, kalau nanti ibu bapak jamaah ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, nah lagi-lagi selain cahaya buat diri kita, niatkan pahala itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin di kemudian hari kehidupan kita insya Allah akan makin jauh bertambah berkah. Bapak Ibu, banyak keluarga kita jamaah Masjid Baitur Rahman yang ikut berinfak dan bersedekah malam ini. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, infak dan sedekah yang mereka lakukan malam ini pahalanya dikirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan wasilah sedekah yang dilakukan keluarga mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini jadi wasilah penjagaan buat keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah ini jadi wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam mudah-mudahan segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen terlepas dari berbagai macam masalah dan Allah berikan jalan keluar. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik, ada yang hajatnya kepengen anak keturunannya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini hajat dan keinginan segera Allah ijabah. Yang kedua, Fatihah ini juga buat anak-anak kita, para santri yang kemarin tragedi runtuhnya pondok pesantren Al-Khazi menewaskan anak-anak kita 67 orang. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia Allah tempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Allah berikan mereka syuhada dalam menuntut ilmu. Yang selamat sedang perawatan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sehingga dapat menuntut ilmu agama kembali. Yang ketiga, Fatihah ini buat kita semua yang malam ini hadir. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir malam ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan
Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.